Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Suwan, yaitu di part kelima. By the way, ada yang mau titip senggol ya Mok, yaitu Bang Yana dari Batam. Karena dia lagi patah hati Mok, kasihan dia, beri semangat ya. By the way, ada pantun dari Bambang Trip Mustopa, yaitu pegang kain kusut baunya sangat kecut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Suwan yang sedang berkultivasi di sana. Tak terasa itu sudah 3 hari. Lalu ia pun di sana terdiam dan berkata, dalam 3 hari aku telah memasuki lapisan 8 body calling. Kelihatannya dalam 3 bulan lagi aku pasti akan masuk ke tahap selanjutnya. Lalu ia pun berlari meninggalkan kamarnya. Di sana terlihat pagi yang cerah dan terlihat juga stasiun balapan, stasiun Cengdong. Lalu di sana Suwan pun memandangi kartu kristalnya. Ia pun berkata, hanya tersisa 80 yuan, apakah ada yang perlu dicari? Lalu ia pun memasukkannya ke saku dan ia pun berkata lagi, hanya bisa berharap di misi 300 poin. Tapi tiba-tiba dari depannya terlihat tetua Siang yang berkata, hei nak, sebelah sini, sambil ia melambai ke arah Suwan. Lalu ia pun melihat ke arah Pak Tua. Di sana Pak Tua Siang pun berkata, biar ku kenalkan padamu, murid ini bernama Suwan. Sambil terlihat beberapa orang di dalam kereta itu. Di sana Pak Tua Siang pun berkata, silahkan Suwan masuk ke kereta. Ternyata di kereta itu pun banyak sekali para pemuda di sana. Bahkan di dalamnya terdapat pemuda besar kemarin yang bernama Yurian. Lalu Suwan di sana pun bergumam, kultivasi orang-orang ini cukup tinggi. Lalu terlihat seorang pemuda yang bernama Kuisui. Ia pun berkata, setelah menunggu lama masih ada yang terlambat, sangat sombong dan ini mempermalukan akademi kita. Lalu mereka semua pun berkata, iya benar, itu sangat memalukan. Sambil terlihat seseorang datang dari belakang Suwan dan ia pun berkata, maaf aku terlambat. Dan pemuda itu bernama Merowi. Ia pun berkata, saudara-saudara maafkan aku. Lalu dari belakangnya terlihat pemuda lagi yang bernama Li Jihye. Ia pun berkata, halo, aku juga ingin meminta maaf pada kalian semua karena aku terlambat. Lalu ia pun terkejut dan berkata, Suwan kan? Sedangkan di sisi Suwan ia pun bergumam, bukankah orang ini salah satu dari 3 terbaik tingkat 4? Kenapa dia sedikit takut pada aku? Sambil terlihat para pemuda itu pun melihat ke arah Suwan. Mereka pun bergumam, kenapa dia terlihat takut pada anak lemah ini? Di sana Pak Tua Siang berkata, baiklah, ayo masuk ke kereta, ayo. Tapi di sana Suwan pun berkata, berangkat Tuan Zen, kenapa kau tidak memberitahu kami situasinya dulu? Tambang apa ini? Sedangkan di sisi Meng Rui, ia pun berkata, ya tambang ini terdengar aneh. Apa yang akan kami lakukan? Dan untuk berapa banyak yang harus kami menggali Tuan? Lalu Pak Tua Siang pun berkata, menambang, tentu saja turun ke tambang untuk menggali. Karena sekarang saatnya sangat darurat, jalan dan penguraiannya, saat sampai di tambang semuanya akan lebih jelas. Lalu di sana Suwan pun masuk ke dalam kereta dan kereta itu berjalan dengan kencang. Lalu di dalam sana terlihat beberapa orang yang sedang terdiam dan di sana Pak Tua Siang pun berkata, sekarang biar aku beritahu rincian tugasnya. Tujuan kita kali ini adalah menambang di area Gunung Hengduan. Kita harap untuk sampai dalam 3 hari ya. Di sana Meng Rui pun bertanya, apa Gunung Hengduan Pak Tua? Lalu Pak Tua Siang pun berkata, apa kau tahu tentang ini? Lalu Meng Rui pun berkata, aku hanya mendengar rumor bahwa gunung ini awalnya disebut Gunung Iblis dan ada banyak monster di gunung itu. Lalu ia pun bercerita, pendiri kekaisaran Sungfeng yang masih orang biasa saat itu membelah gunung dengan 1 pukulan, berubah menjadi parit alami yang mengerikan dari puluhan ribu iblis yang menyerah pergi dari tempatnya. Ini cuma legenda, situasi lebih jelasnya harus dikatakan oleh Tetua Zen. Tetapi bukankah Gunung Hengduan ini kerajaan gunung terlarang? Lalu di sisi mereka semua pun terkejut dan berkata, kerajaan gunung terlarang? Lalu di sana Pak Tua Zen pun berkata, kau bisa mendengarkan ini adalah izin resmi menambang. Dengan ini kita bisa menambang sumber daya di gunung kan? Lalu terlihat di sana Li Jihye pun membaca kertas itu dan di sana juga Kuisui pun membaca sambil bergumam, Zheng Xingsu bisa berhasil mendapatkan hak menambang kerajaan terlarang.
Sambil ia memandangi tetua Zeng di sana, Meng Hui membaca kertas itu juga sambil bergumam. Kelihatannya tetua Zeng kekuatannya tidak kecil. Lalu terlihat tetua Zeng yang tersenyum dan berkata, memang ada hari yang bagus di gunung, tapi masih belum diketahui apa distribusi Su Feng. Terlihat di sana Li Zixi yang berkata, mungkinkah kaisar pendiri awalnya seorang master seniman bela diri? Lalu tetua Zeng pun berkata, seni bela diri sebenarnya awal menemukan negara sumber daya masih langka. Itulah dengan menggali gunung ini dan mengisi kembali kebutuhan militer, Su Feng bisa memperluas wilayah dan menempati tempat ini bagian utara benua Xuanye. Hari ini area yang kuambil juga termasuk banyak yang telah ditambang oleh Su Feng. Lalu Meng Rui di sana pun berkata, Pak, aku tidak tahu apa maksudnya menambang. Tidak layak 300 poin jika cuma bekerja keras kan? Lalu tetua Zeng pun menjawab, tujuan mengumpulkan kalian juga untuk menggambar peta saja. Di sana mereka semua terkejut dan berkata, apa? Menggambar peta? Lalu tetua Zeng pun berkata, setelah aku mengambil alih tambang, aku menemukan kalau ada terlalu banyak tambang dan mereka saling bersilangan mengabaikan arah. Sambil ia memberikan peta di sana, dan ia pun berkata lagi, tanpa peta akan sulit melewatinya. Itulah kenapa aku membiarkanmu memasuki tambang dan membantuku membuat peta. Lalu terlihat Suan yang melihat peta itu, dan di sana seseorang pun berkata, itu gambar yang telah disurvei saat ini dan ada sejumlah besar area yang tidak terjamah yang akan membuatnya sulit untukmu. Ternyata itu adalah Kui Sui. Lalu ia pun berkata lagi, ini hanyalah pekerjaan survei, bukankah cukup bagi orang biasa untuk melakukannya? Bagian yang telah digambar dalam peta ini juga digambar oleh orang lain kan? Lalu Pak Tua Zeng pun berkata, tambangnya telah ditutup untuk waktu yang lama, tidak ada udara di dalamnya, dan beberapa bahkan terdapat gas beracun. Terlalu berbahaya bagi orang biasa untuk turun, tapi untuk kalian itu mudah kan? Lalu Meng Rui pun berkata, hanya beberapa racun biasa dan gas beracun. Lalu Pak Tua Zeng pun tersenyum sambil berkata, tentu saja, lalu apalagi kalau bukan itu? Sambil terlihat Suan yang melihat ke arah Meng Rui, ia pun bergumam, Meng Rui kelihatannya tahu sesuatu dan aku harus lebih memperhatikannya nanti. Lalu terlihat seseorang yang memegang peta itu dan berkata, intinya kita hanya perlu menggambar sisanya, dan jika cepat butuh waktu setengah bulan, dan jika lambat 1 bulan sudah cukup kan? Ternyata itu adalah Kui Sui lagi, dan ia pun berkata, dengan setengah sampai 1 bulan mendapatkan 300 poin juga cukup bagus. Sambil terlihat tetua Zeng yang mengeluarkan sesuatu, dan ia pun berkata, poin akan diperoleh seperti yang ditentukan di samping itu. Aku punya hadiah untuk diberikan kepada kalian. Di sana Yuri yang pun menerimanya dan terbengong. Ia pun berkata, apa? Batu spirit? Sambil terlihat batu spirit itu, lalu di sana Zuan pun bergumam, batu spirit ini adalah mata uang kertas di dunia seni bela diri dibandingkan emas dan perak dunia manusia. Bukankah Pak Tua ini begitu dermawan? Lalu Kui Sui pun berkata, Tuan Zhen, kau sangat baik. Lalu Tuan Zeng di sana pun berkata, dimanapun harus seperti itu, ini hanya setengah hadiah. Setelah semuanya selesai, aku akan memberi kalian 5 yuan lagi. Lalu di sana Sui Hui pun berkata lagi, perjalanan tugas ini meski tanpa 300 poin, jika ada 10 batu spirit itu cukup. Sambil terlihat Zuan yang memandangi mereka mendapatkan batu spirit dengan sangat bahagia. Lalu terlihat kereta itu pun memasuki kedalaman hutan. Tak terasa 3 hari kemudian terlihat kereta itu pun berhenti, dan di sana tetua Zeng pun berkata, kita sampai. Sambil terlihat tambang itu yang berlubang-lubang dikelilingi tebing yang tinggi. Lalu mereka semua pun turun, dan Li Zixi pun berkata, bagaimana bisa ada burung di sini? Area pertambangan sangat sepi. Terlihat di sana beberapa burung gagak yang mengeluarkan suara seramnya. Lalu terlihat sayap dari burung gagak yang terjatuh. Ternyata burung gagak itu pun terbang di atas mereka semua sambil menyerang. Lalu Su Yuan pun terdiam sambil bergumam, ini sangat aneh. Dan di sana Meng Rui pun berkata, hati-hati, jangan biarkan gagak-gagak ini mematuk, bisa jadi itu energi spirit jahat.
Tapi ia dikejutkan karena dari belakang seseorang memegang pundaknya. Ternyata itu adalah Suwan. Suwan pun berkata, "Aku merasakan sesuatu yang aneh di sini. Apa kau juga memperhatikannya?" Lalu Meng Rui pun berkata, "Berdasarkan Feng Shui, tempat ini disebut Sili Si Jue. Ini tempat yang mengerikan." Lalu Suwan pun terdiam dan ia pun berkata, "Hah, Sili Si Jue, apa itu berbahaya?" Lalu Meng Rui pun berkata, "Di mana ada Sili Si Jue? Karena tempat ini tidak punya 4 arah, selatan, timur, utara, dan barat, dan 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Seolah-olah ini adalah tanah mati terpencil. Ini adalah tempat yang berbahaya." Sambil ia memandangi di sana, lalu Suwan pun berkata, "Jika ini tempat yang berbahaya, kita harus bekerja sama. Jika ada sesuatu yang dikatakan, kita akan melakukannya bersama, kan?" Lalu Meng Rui pun berkata, "Itu, ayo bicara lagi saat kita turun di tambang." Sambil ia berjalan memasuki tambang itu, di sana Pak Tuasien pun berkata, "Ini jalan masuknya." Sambil mereka menuju ke sana semua. Lalu Meng Rui pun berkata, "Kenapa tidak ada satupun orang di sini?" Lalu Pak Tuasien pun berkata, "Kenapa tidak ada orang di sini? Ini adalah wilayah kerajaan terlarang dan orang tidak boleh masuk dan keluar tempat ini sesukanya. Sekarang hal terpenting adalah kau harus memetakan area tambang ini dengan akurat." Lalu di sana Kui Sui pun berkata, "Masalah menggambar peta serahkan pada kami." Sambil ia akan menuju ke arah tambang itu. Lalu di sana Meng Rui pun bergumam, "Semoga ini sesuai dengan leluhur." Lalu ia pun memasukinya dan bergumam lagi, "Benda itu harusnya tetap masih di sini." Sambil terlihat Suwan yang akan memasuki gua tambang itu sambil melirik Pak Tuasyang. Pak Tuasyang pun berkata, "Kau tidak masuk, mereka semua pergi, kau akan tertinggal di belakang nanti." Lalu Suwan pun memasuki gua itu. Di sana Kui Sui pun berkata, "Semuanya ikuti aku. Aku yang terkuat di sini. Dengarkan instruksiku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi pada kalian." Sambil terlihat Meng Rui yang menoleh-noleh sana, dan ia pun merasa sangat aneh dan berkata, "Sepertinya peta ini sedikit berbeda." Lalu terlihat Suwan yang di sana mengikuti dan bergumam, "Ah, tempat ini sepertinya untuk saat ini aku akan mengikutinya saja." Sambil terlihat seseorang dari depan berkata, "Medan tempat ini cukup sulit untuk dijelajahi ya." Sambil terlihat seseorang di sana yang terperosok, dan orang itu pun berkata, "Semua cepat, matikan cahayamu. Oksigen di dalam lebih tipis, kita tidak bisa menggunakan obor." Sambil terlihat Kui Hui yang hanya menggunakan 1 obor di sana, dan di sana semakin gelap. Sui Hui pun berkata, "Apa ini beneran tambang? Ini terlalu luas." Sedangkan di sisi Suwan, ia pun berkata, "Ah, ada suara air." Sambil terlihat sungai di dalam sana. Lalu Sui Hui pun berkata, "Wow, ada air di sini. Setelah perjalanan panjang, aku haus. Tunggu, aku juga ingin minum." Terlihat mereka semua yang akan minum air itu karena kehausan. Lalu tiba-tiba Meng Hui pun berkata, "Berhenti, jangan sentuh air itu." Dan mereka semua pun terkaget. Lalu Kui Sui pun berkata, "Ah, apa maksudmu melarang kami?" Lalu di sana Meng Rui pun menutup hidungnya dan mulut sambil berkata, "Tidakkah kau tahu, berdasarkan legenda pernah ada seseorang yang bermaksud menuruni sungai ini dan mati. Air ini berasal dari ketiadaan." Sambil ia terlihat takut di sana. Lalu terlihat mereka yang ketakutan. Di sana Meng Rui pun berkata lagi, "Jika seseorang menyentuh air sungai, sesuatu yang buruk akan terjadi." Tapi di sisi Yuryang, ia pun berkata, "Apa kau gila? Jika kita tidak menelusuri sungai ini, kita akan mencapai ujung gua, kan?" Lalu di sana Meng Rui pun ketakutan dan berkata, "Leluhurku pernah bilang jika di sana ada banyak bahaya, lebih baik untuk tidak masuk. Ini sangat berbahaya, kita tidak seharusnya melakukan tugas ini." Sambil ia berlari di sana. Lalu Kui Hui pun berkata, "Aku masih akan mendapatkan hadiah dari tugas ini, tapi aku tak akan menghentikanmu. Jelas kau hanya mempermalukan nama akademi saja." Lalu di sisi Suwan, ia pun berkata, "Aku juga merasakan sesuatu yang aneh di sini. Aku tidak ingin mengambil resiko hanya untuk 300 poin." Dan ia pun pergi meninggalkan mereka. Di sana mereka pun berkata, "Hah, berkurang 2 orang.
sambil terlihat Kui Sui yang emosi di sana dan berkata, "Cih, dasar penakut." Sambil terlihat Zuan yang berjalan dan ia pun berkata, bagaimana bisa? Lalu di sana Meng Rui pun terkejut dan ketakutan sambil berkeringat. Ia melihat sesuatu, ternyata di sana pintunya tertutup. Di sana Zuan pun bergumam, di mana jalan keluarnya? Lalu beberapa orang temannya di sana pun terkaget dan berkata, apa? Jalannya buntu? Di mana terowongannya? Kita belum lama di jalan ini, kenapa sudah tidak ada di sana? Lalu terlihat seseorang menarik baju temannya dan itu adalah Kui Sui. Ia pun marah berkata, "Hei, apa yang terjadi? Apa kau tahu sesuatu?" Sambil ia memegangi baju dari Meng Rui itu. Lalu Meng Rui pun berkata, "Ini pengaturan rahasia komposisi Jiulong Shaoyuan yang bahkan anak pendiri Su Feng tidak bisa menyelesaikannya." Sambil terlihat mereka semua yang terbengong dan berkata, "Kaisar Su Feng?" Lalu beberapa saat kemudian terlihat Zuan yang berkata, "Ayo kita masuk lebih dalam." Sambil terlihat Meng Rui yang bergumam, "Siapa dia? Dalam keadaan begini dia masih sangat tenang." Pernahkah kalian dengar soal 2 buah persik membunuh 3 orang pria? Sambil mereka semua melihat ke arah Meng Rui, lalu di sana Zuan membayangkan beberapa orang yang menyatukan pedangnya dan ia pun berkata, "Apa yang kau katakan barusan? Aku kebetulan melihatnya di perpustakaan beberapa hari lalu. Dikatakan Su Feng punya 3 pengikut kuat, Meng, Tian, dan Guo. Mereka memenangkan perang bersama. Keempatnya sangat kuat di masanya, terutama Yulong." Ambil ia membayangkan peperangan di sana. Lalu terlihat bayangan dari Zuan yang membayangkan sesosok kaisar dan ia pun berkata, "Tapi..." Lalu ia pun terdiam di sana. Kui Sui pun bergumam, tidak disangka anak ini tahu banyak tentangnya. Dia pasti membaca banyak buku. Lalu di sana Meng Rui pun berkata, "Apa kau tahu kalau aku adalah keturunan Meng Yulong?" Sambil terlihat mereka semua yang terkejut dan di sana Li Ziye pun bergumam, "Bukanlah Meng Yulong terbunuh? Apa dia benar-benar keturunan salah satu pendiri?" Lalu dengan tatapan psikopat ia pun bergumam lagi, "Ini informasi hebat. Jika aku memberitahu informasi Meng Rui ke kerajaan, aku pasti akan mendapatkan hadiah." Lalu terlihat di sana Kui Sui yang menatap tajam ke arah Meng Rui dan ia pun bergumam, "Jadi tidak cuma Su Feng yang tahu rahasia tambang ini, tapi juga Yulong." Lalu di sisi Yuryang ia pun tersenyum dan bergumam juga, "Sekarang aku tahu kenapa dia bilang ini tempat yang berbahaya." Lalu beberapa saat kemudian terlihat sebuah lampu. Di sana seseorang pun berkata, "Kau tidak tahu saat itu Su Feng berencana membunuh keleluhur Meng, Hentian, dan Guo, atau untuk memerintah sungai dan gunung sendirian, tetapi sesuatu itu di sini." Lalu Yuryang pun berkata, "Apa? Sesuatu di sini? Apa yang lebih penting dari gunung?" Lalu di sana Meng Rui pun menjawab, "Setetes darah. Dengan setetes darah bisa membuatmu menerobos seni bela diri tahap Jingxi." Sambil terlihat Zuan yang terkejut dan berkata, "Bukankah tahap akhir seni bela diri adalah Yuan Yuan? Apa ada tahap lainnya?" Lalu Li Ziye pun berkata, "Saat perjamuan istana ayahku tahun lalu, aku mendengar pembicaraan di sana. Jika kita bisa menerobos tahap bela diri, kita bisa memasuki keabadian. Dan jelasnya kesempatan untuk jadi yang terkuat di bumi. Terlepas dari itu, kurasa masih ada pusaka lain yang tidak kurang berharganya dibanding esensi darah di tempat ini." Lalu Yuryang pun berkata, "Lalu siapa akhirnya yang mendapatkan tetesan darahnya?" Meng Rui pun menjawab, "Setetes serum darah masih di dalam gua." Lalu mereka pun bergumam, "Itu artinya kita punya kesempatan untuk mendapatkannya." Sambil mereka tersenyum di sana. Tapi tiba-tiba Zuan pun berkata, "Jangan terlalu bersemangat. Jika kau kehilangan nyawamu, semuanya berakhir. Jika semudah itu mendapatkan darah ini, takkan tetap tersimpan di gua ini selama ribuan tahun, kan?" Lalu Meng Rui pun memperlihatkan peta itu sambil berkata, "Itu benar. Kita terjebak di formasi kunci 9 naga dan masih tidak jelas apa kita akan bertahan. Aku takut kalau Tetua Zhen punya niat buruk sejak awal. Dia tidak bisa menghancurkan formasi sendirian, jadi dia menipu kita untuk menggambar peta.
rute ini semua berada di pinggiran formasi. Aku takut banyak orang yang sudah mati mencoba menggambar peta ini kan. Pilihan terbaik adalah untuk memanggil beberapa murid malang di akademi, dan takkan ada seorang pun yang akan memperhatikan jika mereka mati. Tapi di sana Kuisui pun berkata, dia terlihat sangat baik, tapi aku tidak pernah berpikir dia begitu licik. Lalu Zuan di sana pun berkata, entah itu darah atau Tuan Zheng, keluar dari sini adalah hal penting. Apa kau punya cara menghancurkan formasi dan pergi dari sini? Lalu Meng Rui pun menjawab, leluhurku menemukan jalan untuk menghancurkannya, tetapi Su Feng cemburu dan membunuh mereka. Jadi aku bisa mencobanya, tetapi aku tidak bisa menjaminnya. Sambil ia menuju ke arah dinding itu. Sambil mereka berjalan di sana, goa itu pun berubah lagi. Seseorang pun berkata, Wang Chuan menghilang. Apa yang terjadi sebenarnya? Lalu terlihat Zuan pun memegang pundak dari Meng Rui sambil berkata, apa ini bagian dari formasi? Jika formasinya bisa mengubah medan sesukanya, maka kita takkan berhasil keluar dari medan yang membingungkan ini. Lalu Meng Rui pun berkata, Nine Dragon Locking Yuan Array untuk mengunci benda penting di dalamnya dengan bantuan 9 sungai hantu. Sambil ia mengeluarkan sesuatu di telapak tangannya. Lalu sambil memperlihatkan benda itu, ia pun berkata, saat jalan kembali terhalang, formasi sudah diaktifkan dan menuruni tambang takkan pernah berakhir. Di sana Kuisui pun terkejut dan berkata, apa? Elemental? Lalu Meng Rui pun berkata, itu adalah elemental bahan yang bisa menstabilkan gunung dan sungai. Sambil terlihat Li Zihye yang memandanginya, dan ia pun berkata, apa ini Master Feng Shui Unorthodox Meng Yulong? Lalu Meng Rui pun marah sambil berkata, Master Feng Shui apa? Leluhurku adalah Master Feng Shui selama beberapa generasi. Master Feng Shui itu bahkan tidak layak. Sambil terlihat Li Zihye yang terdiam, dan ia pun berkata, jika tidak maka bukan kan? Kenapa kau sangat marah? Lalu di sana Meng Rui pun melafalkan mantra pok lipak lipok bantal guling isine kapok. Dunia tanpa batas, alam semesta meminjam hukum. Lalu ia pun melihat benda itu sambil ia bergumam, kuharap catatan yang ditinggalkan leluhurku masih di sana. Lalu terlihat ia pun yang menatap serius dan merasakan sesuatu. Ia pun bergumam, ada respon elemental tidak biasa di sini. Lalu ia pun menepuk-nepuk dinding itu sambil berkata, di sini. Lalu ia pun memejamkan mata dan merapalkan mantra lagi, pok lipak lipok bantal guling isinya kapok. Alam semesta tidak terbatas, petir dan angin di bawah perintahku. Lalu keluarlah simbol yang bersinar di depannya, dan ia pun merapalkan mantra lagi, pok lipak lipok moto turu raiso ngantuk, langit dan bumi misterius dan kuning, sihir yin dan yang. Sambil terlihat beberapa simbol di depannya lagi. Di sana Zuan pun bergumam, mengesankan simbol yang tampaknya sederhana itu penuh kekuatan. Sambil ia melihat ke arah Meng Rui, di sana Meng Rui mukanya pun terlihat mengeluarkan sebuah aura. Lalu aura itu pun membentuk sebuah gumpalan, dan gumpalan itu membentuk sebuah benda. Lalu di sana mereka semua pun terkaget, itu adalah seni bela diri. Lalu Meng Rui pun berkata, ini adalah bela diri spirit Jin Ying Flower Formation, warisan leluhur kami. Sambil terlihat aura itu yang membentuk sebuah kuas. Lalu di sana Li Zihye pun terkejut dan berkata, pewaris martial soul. Lalu di sana Meng Rui pun berkata, beberapa keluarga bisa mewariskan kekuatan martial spirit melalui garis darah mereka. Leluhur keluarga Meng semuanya memiliki martial soul yang terhubung pada formation. Pena itu akan membakar dunia. Sambil terlihat pena itu yang bersinar di sana. Lalu sinar itu pun makin terang. Di sana mereka semua pun berkata, wow, kuat sekali. Sinar apa itu? Sambil terlihat pena itu pun menuliskan beberapa simbol, tapi simbol itu langsung muncul di tembok itu. Mereka semua pun terkejut dan berkata, berhasil, bisakah kita pergi sekarang? Tapi di sana tiba-tiba gua itu pun mengeluarkan suara yang menggelegar. Lalu mereka pun berkata, guanya bergetar. Lalu
di sana terlihat sebuah jalan di depan mereka, sambil terlihat sesosok bayangan yang mengitari tempat itu, dan mereka pun berkata, lah ada hantu. Tapi tiba-tiba Kuisui pun menampol kepala orang itu yang ketakutan tadi sambil berkata, apa yang kau katakan? Bagaimana bisa ada hantu? Dan di sana seseorang itu pun berkata sambil menduding ke arah sesuatu, cobalah lihat ke sana. Lalu Kuisui pun berkata, terserah kau, aku akan melihatnya sendiri apa yang terjadi. Sambil tiba-tiba mereka pun terkejut dan berkata, itu mayat, sambil terlihat mayat yang garing di sana. Lalu Suan pun mendekatinya sambil berkata, jangan panik, ini cuma mayat. Lalu di sisi Lisih Ye ia pun berkata, kenapa ada mayat di sana? Lalu Suan pun menjawab, kelihatannya dia orang biasa, penambang yang menggambar peta sebelum kita. Aku estimasikan dia mati sekitar setahun yang lalu. Sambil ia memandangi mayat itu, tapi di sana terlihat gua itu pun runtuh dan terlihat makin banyak mayat di sana hingga mereka terbengong melihat beberapa mayat berjejer di area itu. Lalu di sana semua pun berkata, semuanya mayat, kenapa begitu banyak mayat di sini? Lalu Suan dengan tatapan tajam pun berkata, mungkinkah gerakan dinding gua menyebabkan mayat-mayat ini keluar? Mereka semua pasti penambang yang menjelajahi gua ini. Jumlah mayatnya terlalu banyak, sambil terlihat mayat di sana yang bergelimpangan. Lalu Lisih Ye pun ketakutan dan berkata, apa kita juga akan mati di sini? Lalu Suan pun menjawab, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jika kau tidak ingin mati, kau harus keluar dari tempat ini secepatnya. Sambil Suan berjalan menuju ke arah lainnya. Lalu Meng Rui pun berkata, sepertinya yang bisa kita lihat begitu banyak orang terbunuh di tambang ini. Dengan banyaknya mayat di sini, sangat mungkin untuk energi jahat berkumpul. Lalu di sana Suan pun berkata, seberapa kuat mereka? Lalu Meng Rui pun menjawab, tergantung pada kekuatan mayatnya sebelum mereka mati. Kurasa kebanyakan mayat-mayat itu dari orang biasa, jadi hampir mustahil punya kekuatan hebat. Di samping itu, penyusunan Jiulong Xiuyan mungkin juga menyerap energi. Sambil ia terkejut di sana. Lalu di sana Kuisui pun berkata, kita harus tetap waspada dan hati-hati. Lalu mereka berjalan menuju ke suatu tempat. Di sana Meng Rui pun berkata, semuanya jangan berpencar dan tetap awasi para mayat ini. Lalu mereka pun masuk ke dalam lagi. Di sana terlihat sebuah sungai. Lalu di sana Suan pun berkata, ini terlihat berbeda dari sungai sebelumnya. Meng Hui, apa itu? Lalu Meng Rui pun menjawab, sungai ini berbeda dari sebelumnya. Di sana Suan pun berkata, jadi aliran sungai ini benar-benar mengarah ke dunia bawah. Lalu Meng Rui pun menjawab, mungkin saja antara langit dan bumi ada dua aliran sungai, Yin dan Yang. Susunan Jiulong Xiaoyan bisa mengubah bentuk aliran sungai ini. Lalu Suan pun berkata, lalu bagaimana cara mengatasinya? Di sana Meng Rui pun berkata, kita cuma perlu menetralkan energi yin air sungai ini. Tetapi cukup sulit menetralkannya kecuali kita punya artefak bumi. Tapi ada cara lainnya. Sambil terlihat Meng Rui yang terkejut di sana dan bersambung, mo